Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 3 1 2 tes. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu dalam rangka mengkaji pembahasan tauhid dan akidah menggunakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk babus syafa'ah. Betul. Ya, babus syafa'ah. Ini Syekh menyebutkan babus syafa'ah, dan ini merupakan bab yang penting, bisa dibilang sangat penting, karena alasan orang-orang musyrik menyekutukan Allah, berbuat syirik, di antara alasan yang sangat besar atau alasan yang sangat mereka pegang yaitu syafaat. Ini alasan orang musyrik menyekutukan Allah, di antaranya ini faktor syafaat. Maksudnya apa? Mereka beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada orang soleh, beribadah kepada para malaikat dalam rangka mendapatkan syafaat dari makhluk yang mereka sembah. Makanya bab ini merupakan bab penting. Kalau kita pahami, insya Allah kita bisa meruntuhkan argumen orang-orang musyrik ya di setiap zaman, setiap masa, dan setiap tempat. Dan sebenarnya memang orang-orang musyrik syubhat atau dalil dalam tanda kutip orang-orang musyrik, argumen orang musyrik itu sangat lemah. Seandainya ada orang awam dari kalangan muwahhidin yang mengesahkan Allah, yang belajar akidah, insya Allah bisa meruntuhkan argumen orang-orang musyrik. Tapi tentu saja dengan belajar ya, karena kalau tidak belajar tentu saja orang musyrik pun kadang punya argumen, mungkin mereka pintar bersilat lidah sehingga akhirnya kita ini. Tapi nggak usah khawatir, sehebat apapun syubhat mereka, argumen mereka pasti akan runtuh di hadapan ahli tauhid ya. Jadi, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsanu tafsira. Tidaklah mereka mendatangkan suatu perumpamaan kecuali kami datangkan perumpamaan yang lebih baik, perumpamaan yang baik dan lebih baik tafsirnya. Artinya kalau ada orang musyrik membawakan satu dalil, pasti ada dalil lain yang akan meruntuhkan. Bahkan dari dalil mereka itu bisa meruntuhkan diri mereka sendiri. Nah, jadi kalau kita paham, karena tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang melegalkan syirik, tak ada pengetahuan. Maka kalau ada orang musyrik berargumen, ini Allah berfirman gini, nggak usah panik ya, kita nggak usah bingung, dari ayat itu saja kadang bisa membantah mereka. Tapi tentunya ini perlu dengan belajar ya. Kalau kita tidak belajar, kita juga bingung saja ya, karena kita harus yakin, seyakin-yakinnya tidak ada satupun ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang membolehkan syirik. Maka kalau ada orang berbuat syirik memakai ayat atau hadis, ketahuilah itu dalil yang batil, pendalilan yang keliru ya. Ayatnya tidak salah, tapi penempatannya yang salah. Hadisnya tidak salah, tapi penempatan hadisnya yang salah ya. Karena ini yang kita yakini, sekali lagi, tidak ada satupun ayat Al-Quran dan hadis yang melegalkan perbuatan syirik ya. Ya, ini pembahasan bab syafa'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung beberapa dalil yang disebutkan Syekh. Di antaranya wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa anzir bihil ladina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an, berilah peringatan dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut dikumpulkan kepada Tuhan mereka dalam keadaan tidak ada bagi mereka penolong pun dan pemberi syafaat selainnya. Berilah peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut dikembalikan kepada Tuhan mereka
dalam keadaan tidak ada bagi mereka satu pelindung pun dan pemberi syafaat kecuali Allah. Nah, di sini Allah menyebutkan tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat kecuali Allah. Ini menunjukkan pemilik syafaat yang sesungguhnya Allah. Ya, pemilik syafaat Allah, pemberi syafaat yang sesungguhnya Allah. Nabi Muhammad memberikan syafaat betul, tapi ini dengan izin Allah. Maka kalau kita butuh syafaat, mintalah kepada siapa? Pemiliknya. Ya, minta kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, bukan minta wahai Nabi berilah syafaat. Jangan. Tapi ya Allah berilah syafaat Nabimu. Nah, jadi bukan minta kepada Nabi syafaatnya. Walaupun Nabi nanti memberikan syafaat, tapi kan dengan izin Allah. Makanya kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, pembelaan dari Nabi nanti di hari kiamat nanti, makalah minta kepada Allah. Ya Allah berilah aku syafaat Nabimu. Nah, ini ya. Ini dalil pertama yang disebutkan Syekh. Wa qauluhu. Kalau langsung ke Allah saja minta syafaat, minta sama Allah saja langsung syafaat. Minta kepada Allah syafaat. Ya kan minta kepada Allah syafaat. Maksudnya Allah tolonglah aku gitu. Pokoknya langsung ke Allah saja gitu. Ya nggak masalah juga, nggak masalah. Tapi kan maksudnya gini, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat, pembelaan kepada umatnya. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Maka kalau memang kita ingin mendapatkan syafaat tersebut, ya kita mintanya kepada Allah. Ya Allah berilah syafaat nabimu kepadaku. Mintanya kepada Allah ya. Terus bagaimana kalau seorang, ya Allah berilah syafaatmu, ya bisa juga. Tapi kan syafaat di sini artinya pembelaan ya, pembelaan. Ya maksudnya pembelaan di sini artinya ya dari nabi, malaikat dan semacamnya. Tapi mereka semua tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Terus bagaimana? Ya silahkan kalau mau gitu, nggak apa-apa juga. Ya Allah tolonglah aku, nggak apa-apa. Ya Allah lindungilah aku dari siksamu di hari kiamat nanti. Boleh? Ya, boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau mau doa seperti tadi pun bisa. Ya Allah berilah syafaat nabimu, itu pun boleh. Jelas bahwa apa ya? Kan doa banyak dia cara Allah mengi'audzubika gitu kan. Audzubika. Misalnya minar. Oh iya, bisa juga. Iya, bisa. Tapi kan langsung ke Allah itu. Betul. Apa? Itu bisa, tapi min azab jahannam. Iya, bisa juga. Ya sama seperti ini, Bapak. Seperti inilah. Kalau bisa saya gambarkan seperti gini. Kita kadang kan ingin misalkan orang tua kita menyayangi kita, ya kan? Ya, maka kita boleh berdoa, ya Allah berikanlah kasih sayang ibu bapak saya kepada saya. Misalkan itu boleh juga. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah sayangilah saya, nggak masalah juga kan? Ya nggak apa-apa. Sini ada kemasan. Jadi yang penting jangan minta syafaat kepada selain Allah, kepada nabi, kepada malaikat, kepada orang soleh dan semacamnya. Karena mereka semua akan memberikan syafaat, betul. Malaikat beri syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang-orang soleh memberikan syafaat. Tapi sekali lagi, kita ketika ingin mendapatkan syafaat mereka, jangan minta kepada mereka. Mintalah kepada Allah. Jelas Bapak ya? Ustaz, syafaat itu kan di hari kiamat nanti kan? Iya. Ya, terus Biasanya orang mencari Nabi Muhammad kan syafaat. iya, itu dari kiamat ya. Ya makanya gini, kalau ada orang minta syafaat kepada Nabi sekarang, nah ini yang jadi masalah. Kalau nanti dari kiamat kita bisa ketemu langsung, wahai Nabi, makanya umat manusia nanti kan datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Tujuannya apa? Syafaat kan, pembelaan mereka supaya Allah tidak murka kepada kami kan gitu kan. Nah itu jelas nggak masalahnya. Jadi masalah sebagian orang minta syafaat kepada Nabi di zaman sekarang, dalam keadaan Nabi sudah tinggal tidak di hadapan. Nah ini namanya apa? Namanya apa? Syirik. Memanggil sesuatu yang tidak ada di hadapan. Itu namanya berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah dalam keadaan tidak ada di hadapan. Ini namanya syirik. Ya sama kan kita sudah menyinggung masalah meminta kan, kita pertolongan kan. Kalau kita minta tolong, Pak Sunati tolong bantu saya untuk belikan bensin.
Boleh tidak? Boleh. Bisa saya. Ya boleh kan? Bisa. Tapi kalau saya minta misalnya kepada Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, sediakan bensin untuk saya, bisa? Enggak. Itu syirik seperti itu. Ya. Mati kena kawin. Iya, jadi nggak bisa dibedakan soalnya kan. Kalau meminta kepada orang yang ada di hadapan dan dia mampu, boleh. Tapi kalau meminta kepada orang yang tidak ada di hadapan, itu syirik. Itu meminta yang sifatnya ibadah. Kenapa dianggap ibadah? Karena ada keyakinan orang yang tidak ada di hadapan ini punya kemampuan untuk mendengar, mengabulkan. Nah, ini udah mengangkat derajat dia jadi posisi Tuhan. Nggak boleh. Begitu juga minta kepada seseorang di hadapan, tapi dalam perkara yang tidak ia sanggupi, hanya disanggupi oleh Allah. Contohnya minta kepada seorang, tolong hentikan tsunami, bisa? Ada. Tolong hentikan hujan, Hentikan gempa. hentikan gempa. Tolong alihkan hujan ke sana, hentikan hujan, turunkan hujan. Yang bisa menurunkan hujan siapa? Yang bisa menghentikan hujan? Mengalihkan hujan? Terus paham hujan apa? Iya Bapak. Cari duit, cari duit. Itulah makanya. Iya Bapak. Jadi ini menunjukkan bagaimana menyedihkannya negeri kita, masih kita negara mayoritas Islam, tapi masih banyak yang percaya pada pawang hujan. Ini menyedihkan menurut saya ya. Sisi positifnya Pak Ustaz, cepat percaya hal yang gaib. Cepat percaya pada yang baik. Itu syirik. Iya boleh ya kayak itu. Jadi itulah menyedihkan ya. Ini yang makanya menunjukkan dakwah tauhid masih belum tersebar di segala penjuru negeri kita. Masih mungkin cuma daerah tertentu saja. Kalaupun di daerah tertentu sudah tersebar tapi tidak mencakup semuanya. Padahal itu di kota. Kota. Dari itu di kota. Ya. Kalau umpamanya kan kita dianjurkan melakukan bersalawat, kita berharap kepada Allah agar diinginkan salawat melalui Nabi. Oh iya, itu juga sama. Artinya ketika kita bersalawat kepada Nabi itu kan ibadah pada Nabi, ibadah pada Allah. Karena Allah sendiri yang menyuruh kita. Ya kan? Dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang beriman, berucapkanlah salawat, bersalawatlah untuknya, untuk Nabi, dan salamlah, sampaikanlah salam padanya. Maka ketika kita banyak salawat, bukan berarti kita ibadah pada Nabi, ibadahnya kepada Allah. Kan diawali kalimat Allah kan? Apanya? Allahumma, kan itu Allah. Iya, makanya. Ya Allah. Iya, karena mungkin ada anggapan loh, kok kita banyak-banyak salawat, kita tuh ibadahnya kepada Allah loh, bukan kepada Nabi. Nah, berarti dia nggak paham makna salawat. Karena salawat dari kata salat, salat artinya doa, bukan doa kepada Nabi, doa kepada Allah untuk Nabi. Doa kepada Allah untuk Nabi, artinya mendoakan Nabi, semoga Nabi begini-gini. Nah itu Bapak, jadi bukan ibadah kepada Allah. Berarti syafaat sama salawat yang bersama ya Ustaz ya? Apanya? Yang bersama ya? Salawat sama syafaat itu. Beda. Kalau syafaat itu pembelaan. Kalau salawat doa untuk Nabi, kita mendoakan Nabi, maksudnya. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Nabimu, artinya berilah rahmat dan semacamnya. Makanya kalau yang namanya doa kan tidak disyaratkan harus dari Nabi. Ya. Artinya gini, kalau dalam salat tentu saja kan sudah ditentukan salawatnya kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kita nggak boleh diubah-ubah nih salawatnya. Jangan bikin salawat sendiri ketika ini. Nah, tapi kalau di luar sholat, kita kan dianjurkan salawat kan? Maka bebas. Mau salawatnya pakai susunan kalimat kita sendiri, boleh. Ya. Tapi kalau ditanya, yang lebih baiknya, Yang diajarkan Nabi. diajarkan Nabi. Ya, sama kayak doa kan? Kita misalkan doakan orang tua kita, pakai doa yang kita susun. Boleh. Atau bahasa Indonesia, ya Allah, berilah rahmat kepada orang tuaku. Boleh tidak? Boleh. Boleh kan? Tapi kalau yang lebih afdal yang diajarkan oleh Al-Quran, Rabbirhamhuma kama Rabbaya. nah, itu. Wahai Tuhanku, rahmatilah kedua orang tuaku. Apa? Rabbir firli. Oh itu ya, Rabbir firli wali walidayya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Jadi doa yang paling baik adalah doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan dalam hadis. Jadi kalau kita bisa hafal doa yang dalam Al-Quran hadis itu lebih baik Bapak, daripada kita menyusun doa Sendiri. sendiri. Tapi kalau ada seorang mungkin nggak sanggup menghafal,
doa dalam Al-Quran atau hadis, maka silahkan dia menyusun doanya sendiri di luar ibadah yang sudah Ditentukan. Kalau sholat itu sudah tentukan, jangan ubah-ubah. Tapi kalau di luar sholat silahkan. Kita mau doa atau mau salawat dengan susunan kita sendiri boleh. Maka dari sini kita bisa menjawab. Misalkan kalau ada orang bertanya, saat ini apa hukum salawat seperti ini? Kita lihat dulu artinya. Salawat kan doa kan. Kita perhatikan kalimatnya. Kalau kalimatnya tidak mengandung Unsur syirik. unsur yang menyelisih syariat, tidak ada unsur syirik dan semacamnya, maka nggak apa-apa. Tapi kalau dalam salat tersebut ada mengandung unsur syirik, maka ini diharamkan. Seperti salawat yang menyebutkan, saya lupa lafalnya, ya Allah berilah salawat kepada nabimu sebanyak jimat di muka bumi. Jimat, iya itu udah syirik kan. Terus ada lagi salawat, ya Allah berilah salawat kepada nabimu yang telah engkau ciptakan dari cahaya. Bukan kan? Ya Allah berilah salawat kepada nabimu yang dari dirinya lah engkau ciptakan segala sesuatu. Jadi dari diri Nabi diciptakan segala sesuatu. Betul? Tidak. Ciptaan Allah kan laut. Apakah laut diciptakan dari diri Nabi? Tidak. Kita lihat ada sapi. Apakah sapi diciptakan dari Nabi? Tidak kan? Nah ini salawat seperti ini mungkar. Itu dari babi. Apa? Babi itu dari. Makanya kan itu yang seperti ini terlarang. Maka kalau ada seorang yang mengucapkan salawat, misalkan saya ingin menyusun salawat sendiri, maka harus bersih dari penyimpangan. Tidak ada unsur-unsur yang menyelisih syariat. Tapi kalau ada unsur menyelisih syariat, misalnya syirik dan kata-kata mungkar, maka tidak boleh. Akhir itu Menyerang umat Islam. kita katanya bahwa itu buktinya Nabi Muhammad itu tidak selamat. Maka dia butuh doa dari umatnya. Itu mereka cepat beredar ke buku. Iya. Oke, itu orang yang nggak ngerti. Sama seperti katanya umat Islam itu beribadah di ketika haji menyembah Hajar Aswad atau Ka'bah. Ya. Dia juga nggak paham. Iya, nggak paham bahwa kita ketika mengitari Ka'bah bukan beribadah pada Ka'bah, beribadah kepada Allah. Terus bagaimana itu? Ya itu perintah Allah. Ya. Kan murah dipatahkan, Ustaz. Itu perintah Allah yang kami. Iya, selesai. Begitulah ketika kita nyium Hajar Aswad, bukan karena Hajar Aswad ini Punya sesuatu. punya unsur majis, unsur yang bisa bikin berikan manfaat atau mudarat. Makanya Umar bin Khattab satu hari disebut dalam Sahih Bukhari Muslim, satu hari dia mencium Hajar Aswad, lalu berkata, wallahi inni la'alamu annaka hajar ma tadur wa la tanfa walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabbaltu. Demi Allah, aku tahu engkau ini tidak bisa memberikan bahaya dan tidak pula bisa memberikan manfaat. Tidak bisa. Terus kenapa? Kenapa aku menciummu? Seandainya saja aku tidak menyaksikan Rasulullah menciummu, tentu aku pun tidak sudi untuk menciummu. Jadi aku mencium Hajar Aswad semata-mata mengikuti Rasulullah, bukan karena Hajar Aswad ini punya kemampuan indah itu. Magic. Ya, magic dan semacamnya ada. Ya, jadi kita dalam ibadah artinya semata-mata mengikuti Rasulullah. Ya, bukan karena punya meyakini benda ini memiliki Tuhan. Ya. Jelas Bapak ya. Itu Hajar Aswad, begitu juga Ka'bah dan semacamnya. Ya, kita kembali lagi pembahasan syafaat. Jadi ayat tadi menunjukkan bahwa syafaat itu hanyalah milik Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari nabi, malaikat dan semacamnya, mintalah itu semua kepada Allah. Lalu itu dalam surat Al-An'am 51. Wa qawlu, lalu sabda firman Allah berikutnya, dalil kedua yang disebutkan Syekh, qul lillahi syafa'atu jami'a. Az-Zumar ayat 44. Katakanlah wahai Rasul, milik Allah lah seluruh syafaat. Ayat ini lebih tegas lagi bahwa syafaat seluruhnya milik Allah, bukan milik nabi, bukan milik malaikat, bukan milik orang soleh. Maka sekali lagi kalau kita butuh syafaat mereka, mintalah kepada Allah. Ini yang kedua. Wa qauluhu, lalu firman Allah berikutnya, dalil ketiga, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Al-Baqarah 355. Ayat apa ini? Ayat kursi ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya, di sisi Allah, kecuali dengan izinnya. Jelas nih. Kayak kursi.
Ya, jadi nggak bisa Rasul memberikan syafaat kecuali izin izin Allah. Allah. Tidak bisa malaikat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa orang saleh memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Makanya mintalah itu pada Allah ya. Ini dalil ketiga. Wa qauluhu, lalu dalil yang keempat, firman Allah Ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. An-Najm ayat 26. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidak berguna sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan. Kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Nah, ini menunjukkan syafaat bisa tercapai kalau Allah izinkan. Lalu kedua, untuk orang yang Allah ridhoi, Allah kehendaki. Jadi syafaat tidak akan diberikan kepada orang yang tidak Allah ridhoi. Siapa orang yang tidak Allah ridhoi? Orang kafir. Makanya syafaat tidak mungkin sampai kepada orang kafir, orang musyrik itu. Jadi kalau misalkan Allah takdirkan dari satu keluarga ada seorang muslim, bapak ibunya kafir, saudaranya kafir, adiknya kafir, abangnya kafir, adiknya kafir, satu ini muslim dan dia seorang yang soleh, bahkan muwahhid, mengesahkan Allah, nggak berbuat syirik. Nanti dari kiamat nanti dia akan mendapatkan peluang memberi syafaat. Nah, tapi yang jadi masalah, ibu bapaknya mati dalam keadaan kafir, abang dan adiknya mati dalam keadaan kafir. Orang kafir diridhoi Allah tidak? Tidak. Maka ketika si anak ini ingin memberikan syafaat kepada ibu bapaknya, Tidak bisa. nggak bisa. Kayak Rasulullah sama paman. Ya, nah, Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib yang banyak jasanya, bahkan. Pada Islam ya. Iya, Pada sejak Nabi ini beliau sebelumnya kan beliau dirawat oleh ibunya, diasuh oleh ibunya. Di usia 6 tahun ibunya meninggal. Kemudian kakeknya yang asuh Nabi kan, sampai usia 8 tahun meninggal kakeknya. Akhirnya yang asuh siapa? pamannya. Abu Thalib, pamannya. Dan Abu Thalib ini mengasuh Nabi dengan begitu sayang, bahkan lebih sayang daripada anak-anaknya. anaknya sendiri. Jadi Abu Thalib sangat mengistimewakan Nabi, melebihi kasih sayangnya kepada Ali, kepada teman-teman, kepada Hamzah. saudaranya. Bayangkan, dari sejak umur 8 tahun terus sampai kemana-mana, pergi dagang ke Syam dibawa. Jadi tameng dakwah. Iya, ketika Rasulullah benar diresmikan, diutus oleh Allah sebagai Rasul, mendapatkan wahyu, Abu Thalib juga yang pasang badan membela Nabi, walaupun dia belum Muslim. mengakui keislaman, mengakui kerasulan beliau ya, tapi yakin dalam hatinya bahwa dia seorang Rasul. Nah, sampai wafatnya masih membela, tapi dia belum masuk Islam. dan tidak mau masuk Islam herannya karena gengsi. Hampir masuk Islam Ustaz. Termasuk Islam, tapi tetap tidak karena pengaruh dua temannya itu. Bahayanya berkawan dengan kawan yang Iya. jelek itu. Makanya, walaupun begitu, Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun, kecuali satu saja. Ini keistimewaan untuk Nabi. Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, dan orang musyrik tempatnya di bawah kan. Bawah ya. Walaupun yang paling bawah orang munafik, di atasnya orang musyrik. Iya. Abu Thalib harusnya di bawah, tapi karena syafaat Nabi, dia diangkat di permukaan neraka. Paling atas ya. Neraka cuma menyentuh ininya Bapak tumitnya ini ya. Iya. Kan kata Nabi SAW, inna ahwana ahlin nar adaban yawmal qiyamah la rajulun tu'da'u fi ahmasi qadamai jamratun yaghli min hadimahu, dalam Sahih Bukhari. Jadi sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan adalah seseorang yang diletakkan di telapak kakinya jamroh, bara api. Namun dengan itu mendidihlah otaknya. Dan orang yang penduduk neraka yang paling ringan siksanya ini adalah Tolib. Abu Thalib. Dia cuma diletakkan bara api di sini. Dia Apa otaknya itu? Bayangkan, Itu panas kan. saking panasnya begitu. Dan ini keistimewaan atau ya kekhususan untuk Abu Thalib saja. Jadi selain Abu Thalib, semuanya di bawah. Jadi itu selamanya bisa. Apa? Kekal itu. Selamanya. Lamanya. Iya. Jadi nggak ada sejarahnya orang musyrik, orang kafir sementara neraka setelah itu Itu enak masih kali gitu. surga. Nggak ada, nggak ada. Kecuali orang Muslim.
Karena diriwayatkan dalam hadis yang mutawatir bahwa orang muslim pelaku dosa besar selain pelaku syirik ya, ketika dia di neraka dibakar terus dibakar, nanti satu saat dia akan gosong hitam. Lalu setelah itu Allah suruh mereka masuki Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Allah suruh keluar orang-orang yang masih di hatinya masih ada keimanan, walaupun sebesar zarrah semut yang paling kecil, dari yang paling besar terus kecil, disuruh masuk Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Ini dalam Sahih Bukhari disebutkan. Lalu akhirnya setelah keluar dari sungai kehidupan itu, mereka pun langsung utuh lagi, seperti disebutkan seperti tanaman yang baru tumbuh. Tanaman kalau baru tumbuh gimana? Bagus kan, hijau gitu kan. Nah begitulah mereka. Setelah itu barulah mereka diperintahkan masuk surga. Nah ini orang muslim yang di dalam hatinya masih ada iman, bukan orang musyrik, bukan orang kafir. Katanya Ustaz ada tanda di kepalanya. Oh iya, kalau seorang muslim itu tetap ini, nggak ini. Yang mampir ke neraka itu ada tandanya katanya setelah keluar dari tanda. Ada bekasnya. Sahih kan? Ada tanda bekasnya. Mantan neraka. Mantan neraka. Baru dengar. Ada cap. Baru dengar. Itu pernah Saya juga dengar sama dari Ustaz itu masih tanya-tanya saya ini sahih nggak gitu. Nggak tahu saya. Orang yang terakhir masuk surga itu yang ada tanda gosongnya. Capnya. Ini dari mana itu? Ada tanda jadinya. Oh nggak tahu. Baru dengar saya. Terbakar. Tidak pernah. Nggak ada hadis. Yang jelas kalau orang terakhir bakal ketahuan juga kan. Penduduk surga kan udah ada yang masuk duluan. Nah ini datang belakang. Siapa yang ngomong gitu? Tetap ketahuan ya. Tapi dia mengaku yang paling pertama masuk surga. Tapi terakhir. Itulah rahmat Allah ya. Saya yang paling pertama ini masuk surga. Bapak, itulah rahmat Allah kepada seorang muwahhid yang esakan Allah. Tetap Allah tidak akan membiarkan dia di neraka selama-lamanya. Suatu saat dia akan keluar. Tapi bukan berarti dengan itu kita pikir, oh ya udah nggak apa-apa, saya berbuat dosa. Saya kan masih mengesahkan Allah. Jadi kalau pun di neraka suatu saat akan keluar. Jangan begitu. Jangan mikir kita ingin sebentar di neraka. Ya seandainya kita nyaksikan neraka sekarang, pingsan saja dia. Iya, karena dahsyat. Apa siksaannya begitu dahsyat. Makanya Nabi suatu hari berkata di hadapan para sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma'a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya kalian mengetahui atau melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat bertanya, apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW jawab, "Ra'aitul jannata wan nar." Aku menyaksikan surga dan neraka. Akhirnya para sahabat ketika itu langsung menutupkan wajah mereka dengan pakaian mereka gitu. Lalu terdengarlah suara seperti lebah. Apa itu? Nangisnya para sahabat. Ya artinya jangan sampai kita berharap mampir di neraka. Jangan ada pikiran begitu. Kita justru inginnya masuk golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa diperiksa dan tanpa mampir ke neraka. Ya jadi bapak-bapak, kalau masalah akhirat kita harus punya cita-cita yang tinggi. Jadi jangan ada istilah, ya Allah berilah saya surga walaupun di emperan ya Allah. Janganlah, kalau itu surga yang paling tinggi. Iya, dalam Sahih Bukhari kan Nabi menyatakan idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian meminta sesuatu pada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Ya kan? Kenapa? Fa'innahu a'lal jannah. Karena itu surga yang paling tinggi. Wa minhu tafajjarul anhar. Disitulah memancar sungai-sungai surga. Hulunya. Apa? Hulu sungai surga. Iya, makanya kita kalau minta sesuatu masalah akhirat, minta yang paling tinggi, jangan yang paling rendah. Ya, tapi kalau dunia, ya apalah, kita tawadhu istilahnya. Ya Allah, berilah saya, jangan di mobil ya Allah, berilah saya cuma sepeda ontel. Silakan. Tidak ada. Ya maksudnya dia. Kita yang paling tinggi juga. Ya maksudnya kalau masalah akhirat kita minta yang paling tinggi, tapi kalau masalah dunia silahkanlah minta yang apa? Ini rendah-rendah. Mengantar kita mendapatkan surga. Kan pilihannya seperti ini, Ustaz. Daripada masuk mampir neraka, biarlah di emperan surga. Itu kaidah, itu kaidah. Kita selalu optimis. Seorang muslim itu selalu optimis ya. Bukan tipenya bukan pesimis. Selalu punya pandangan yang baik ya. Makanya Bapak biasakan kita itu selalu menampakkan optimisme walaupun sebenarnya kita agak was-was misalnya.
Iya. Ini Iya, makanya Nabi SAW dalam hadis menyebutkan wa yu'jibunil fa'al. Nah, Aku kagum dengan namanya fa'al. Rasulullah tanya, apa itu fa'al? Al-kalimatu thayyibah, perkataan yang baik. Jadi kata-katanya mengandung unsur apa? Optimisme. Oh, kita insya Allah baik. Apa walaupun dalam hati itu gimana ini? Dan gitu. Ya misalkan kita menghadapi musibah, insya Allah kita akan lewat. Walaupun dalam hati kadang apa nih? Ya tahu gitu. Karena kalau kita mengucapkan kata-kata yang baik, pertama menghibur orang lain, nah, itu udah termasuk amal soleh. iya. Ya, afdal a'mal idkhalu surur ala qalbi akhikal mu'min. Dalam hadis disebutkan sebaik-baik amalan, afdal a'mal yaitu memasukkan kebahagiaan ke hati saudara musliman. Jadi kalau kita mengucapkan kata-kata yang mengandung optimisme, pertama yang dengar senang dan kita pun jadi tenang. Tapi kalau kita selalu nanti gimana, atau yang dengar pun jadi was-was. Ya, jadi begitu Pak ya. Ada syair yang saya dengar itu Ustaz, syair dari Abu Nawas ya. Tapi kalau dengar Ilah Sul Firdaus yang itu. Itu lagu gimana tuh. itu? Syairnya itu kayak bagus Baik, sekali. aku tidak pantas masuk surga, tapi aku juga tidak mau masuk neraka. Seperti Terus masuk mana? Tapi aku tidak sanggup ke neraka gitu. Rasanya diri ini nggak pantas gitu. itu Ya, tetap berdoa Pak. saya orang seperti ya. Saya nggak tahu itu. Bisa jadi. Ya, yang jelas kita kalau dalam masalah akhirat meminta, bukan yakin. Nanti gini, tetap meminta kepada Allah yang paling ini. Bukan memastikan saya pasti Masuk surga. Nggak boleh. Tapi itu istilahnya merendahkan diri. kalau pasti itu lah Mas. Ya, kalau tujuannya merendahkan diri, ya bolehlah. Betapa hinanya dia. Menghibah-hibah, Namun hibah. Ya boleh. mengimis, memelas. Ya, kalau itu nggak masalah. Tapi Karena saking takutnya kita dengan neraka. kalau tujuannya itu ya, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau ada sebagian kaum sufi itu, dia sampai menyatakan, ya Allah, kalau memang aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka jangan masukkan aku ke surgamu. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke nerakamu. Terbalik ini. Oh, ini bahaya Bapak, nggak boleh. Nantang. Ya, seakan-akan kita tidak mengharapkan surga Allah dan tidak takut neraka Allah. Itu nggak boleh. Jadi kita beribadah pada Allah di atas dasar 3: cinta, harap, dan takut. Inilah ahlu sunnah. Ibadahnya ahlu sunnah di atas dasar 3. Kalau kita ibadahnya cuman karena rasa takut saja, ini ibadahnya khawarij, kelompok khawarij, kelompok sesat khawarij. Dan kalau ibadahnya cuman karena harap saja, ini ibadahnya kaum murji'ah. Nah, kalau ibadahnya karena cinta saja, kita kaum sufi. Makanya mereka beribadah pada Allah sampai seakan-akan seperti suami berhubungan dengan istrinya begitu. Itu karena jadi hulul ini. Ya, jadi karena udah saking ininya cintanya pada Allah, seakan-akan dia sedang berhubungan itu dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Ahlussunnah tidak begitu. Ahlussunnah 3 rukun ibadah, mereka dalam beribadah di atas dasar 3, yaitu harap, takut, dan cinta. Gimana cara menutup ketiga itu? Itulah dilatih dan dilatih. Ya, kita semua tidak sempurna ya. Kita semua yang hidup sekarang di apalagi zaman sekarang ini kan penuh dengan fitnah. Maka kita perlu latihan ya. Bagaimana kita selalu berharap. Jadi ibadah kita di antara harap, takut, dan cinta. Harap ini artinya mengharapkan balasan Allah. Ya Allah, ketika berdoa, ya Allah, saya mengharap, benar-benar berharap pada Allah. Tapi juga ada rasa takut, cemas tidak dikabulkan, cemas akan siksanya. Lalu setelah itu cinta. Kita ibadah karena cinta kepada Allah. Nah, kalau ini terpenuhi, itulah seorang ahli sunnah. Jadi kalau cuma satu saja itu ibadah ahli bid'ah ya. Tadi kalau takut saja itu khawarij, kalau harap saja ini murji'ah, kalau cinta saja sufi. Kadang kalau saya berpikir ini Ustaz, kan bisa bilang cinta itu dari kaum sufi. Kalau untuk menumbuhkan rasa cinta itu kita belajar dari kaum sufi, udah selesai dapat tumbuh cintanya, pergi lagi ke kaum Murji'ah. ya tiga-tiganya dapat itu. Jangan. Nah, kalau kita mau mencari kebaikan sudah. Mati dalam keadaan berjiak. Ya, Bapak. Kalau kita mau mencari kebaikan, itu sudah cukup di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu sudah cukup dalam penjelasan para sahabat, salafus soleh, ulama-ulama ahlu sunnah. Udah cukup, nggak perlu kita tambahan-tambahan dari yang lain. Jangan sampai dengan alasan, oh saya ngambil kebaikan dari mereka. Ini syubhat iblis.
yang bisa menyebabkan seorang tersesat itu apa saya kan cuma ngambil kebaikan dari mereka. Hati-hati. Ustaz, ulama Ibnu Aqil aja Ustaz, Ya, terpengaruh. kalau kelas kita, jangan kelas kita, Ibnu Aqil Al-Hambali, seorang ulama dari mazhab Hambali, dia seorang ulama cerdas. Dia suatu hari belajar sama orang-orang Mu'tazilah. Ketika tanya, kenapa kamu belajar Mu'tazilah? Kan ada ulama Ahlussunnah. Saya ingin ngambil kebaikan mereka. Artinya orang Mu'tazilah memang orang yang kritis, pintar main logika ya. Akhirnya dia belajar di kemudian hari jadi Mu'tazilah. Padahal dia ulama loh, bukan sekelas saya, Pak Sunardi atau Caisa. Dia niatnya itu mencari kebaikan ya. Tapi karena dia tidak punya bekal, akhirnya ikut mereka, terpengaruh oleh mereka. Ya, kalau kita punya bekal, dan nanti gini, saya membaca bukunya orang-orang Syiah, tujuannya untuk membantah. Dan saya punya ilmu nggak apa-apa. Tapi kalau saya sekedar ini kan wawasan saja, Habis itu. masuk semua ya. Habis. Pernah terjadi seorang ustadz cerita di ceramahnya, ketika tahun 97 kan pernah gencar-gencarnya tokoh-tokoh Indonesia membantah Syiah begitu. Sampai diadakan Seminar. pertemuan di Istiqlal membahas tentang Syiah. Ormas-ormas Islam dikumpulkan ingin mengeluarkan fatwa Syiah. Walaupun sampai sekarang nggak keluar fatwa sesat Syiah ya, karena di dalam itu organisasi itu ada Syiah. Nah, ada seorang ustaz cerita. Jadi ada seorang kiai, ustadz lah, dia sibuk membantah orang Syiah. Semua buku Syiah dia baca terus. Tujuannya untuk apa? Baca. Dan dia baca-baca tapi dia lupa buku pegangan sebelumnya. Maksudnya buku Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah, dia nggak dibaca, sibuk membaca buku Syiah. Ternyata di kemudian hari dia menjadi tokoh Syiah. Iya, karena apa? Kalau dia sibukkan dengan itu, ya udah syubhat yang dibaca dia masuk sini. Hingga akhirnya dia tidur, makanya Bapak ada saran nih. Kalau kita misalkan membaca buku debat ya, ini misalkan debat Syiah Ahlussunnah. Nah, di bab pertama sampai bab 3 isinya argumen orang Syiah. Bab berikutnya bantahan dari Ahlussunnah. Maka kalau kita ini mau tidur baca, selesaikan. Jangan cuma di awal. Karena kalau di awal tidur, nanti yang masuk di kepala apa? Iya Syiah. Sehingga yang besok-besok udah jadi orang Syiah gitu. Jelas Bapak? Iya gitu. Jadi jangan ya, kalau kita ingin mencari supaya kita kuat kepada Allah, bacalah buku ulama Ahlussunnah. Kalau kita ingin takut kita besar kepada Allah, bacalah buku ulama Ahlussunnah. Kalau kita ingin rasa harap kita besar pada Allah, bacalah buku ulama Ahlussunnah, itu sudah cukup. Gak perlu kita bongkar kita mereka. Karena begini Bapak, saya mau nanya, kalau kita kalau boleh perumpamakan, mungkinkah kita menemukan mutiara di tempat sampah? Tidak lah. Misalkan ada TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi sampah-sampah dikumpulkan di situ. Mungkinkah kita menemukan mutiara di tempat sampah? Tidak. Bisa jadi. Mungkin bisa jadi kan? Bisa saja kan ketika kita korek-korek Ya, dapat. Tapi pertanyaannya, kalau ada orang bertanya, kamu ke mana? Ngapain kamu ke TPA, tempat pembuangan akhir? Saya ingin mencari mutiara. Kira-kira pantas nggak? Tidak. Nggak pantas kan? Tidak. Walaupun mungkin saja di tempat sampah ada mutiara. Nah begitulah kalau seorang ingin mencari kebaikan dari orang-orang sesat. Orang sesat mungkin saja memiliki kebaikan kan? Ya tidak? Ya kan? Ya. Jangan orang ateis pun kadang memiliki hikmah kan? Ya tidak? Kadang ada perkataan-perkataan hikmah kan? Tapi apakah pantas? Saya belajar kepada orang ateis tujuannya supaya dapat hikmah. Pantas nggak? Nah, nggak pantas kan? Nah gitu Bapak. Al-Quran kan ada. Al-Quran sudah cukup, hadis sudah cukup. Kita tidak butuh semua itu. Jelas? Ya. Lanjut ya. Udah belum? Hampir habis. Nggak habis ya. Oh, iya. Pelajari S1-nya Sufi, S2-nya Sapat. Sapat dong kedua. Ketiga Syiah kan. Tiganya lebih